Ngopi di kebun suhu, ngobrol bonsai. Jadi tujuannya repotting tadi satu adalah memperbaiki posisi gaya dasarnya itu apa, kita kembalikan pada gaya dasarnya. Terus kedua, penyuburan tanah untuk kesuburan kembali lah gitu. Lagi bonggolnya mah gitu kan. Bonggol nggak akan membesar, tapi si akar kan jalan terus. Nah, satu saat akarnya penuh, tetap aja harus dipakai ya, penyegaran kembali gitu dan. Oh iya, tadi itu yang alasan repotting itu ya. Berarti repotting juga rutin ya Pak Haji? Rutin. Nah itu kemudian si bawahnya tadi kan kita kasih kohe tadi ya, kemudian katakan pupuk lah ya, terus kemudian humus pupuk ya untuk dasarnya tadi. Nah itu juga ada satu teknik dipakai kulit padi atau sekam. Nah sekam itu keuntungannya apa? Si pot tidak terlampau berat. Kalau di semua sekarang berat 1 kilonya Korek. Bukan 1 kilonya tanah dengan 1 kilonya kulit padi Ya gambar. kan pasti lebih ringan kan gitu dah. Betul, beratnya sama 1 kilo, tapi kan 1 kilo gabah mah lebih banyak gitu dah. Nah sehingga si pot tadi tidak terlampau berat ya. Nah kemudian kulit padi tadi banyak misalnya di toko-toko pertanian dijual vitamin untuk akar tadi disebutnya vitamin B. Nah padahal si kulit padi tadi sebetulnya komplit ya, dari B1-nya, B2, B3 sampai B12-nya ada. Iya. Pertama meringankan si pohonnya, kemudian potnya. Yang kedua vitaminnya sudah penuh. Vitamin B-nya pasti mendukung lah itu makan gitu deh. Iya. Nah kalau itu dicampur dengan kohe itu hanya untuk pemupukan aja ya, tambah pupuk lah supaya lebih seger lagi lah gitu ya. Sama kotoran ayam, kotoran kambing juga sama, cuma kalau kotoran sapi mah harus lebih lama disimpan dulu. Antara 3-4 bulan baru boleh dipakai. Kalau kotoran ayam sama kotoran kambing itu ya sebulan lah taruh dulu, baru bisa dipakai. Kalau terlampau, kalau baru itu panas. Bisa-bisa si akarnya terbakar sampai busuk gitu dah. Akhirnya pohonnya mati gitu dah. Harus sebulan ya Haji ya. Jadi kohe itu tadi baik itu yang ayam atau kambing pun paling tidak 1 bulan. Nah kemudian itu dicampur dulu. Diaduk dulu dengan tanah supaya sifat panasnya lebih turun lagi gitu ya. Iya. Nah, kemudian kenapa pertama kalau saya pakai pot yang tinggi ya, supaya dia seperti hidup di tanah bebas, sehingga akarnya bebas gitu ya. Nah itu satu perhitungannya. Yang kedua, kalau mau dipindahkan gampang ya, seberat-beratnya lah masih bisa digeser kan gitu. Sedangkan kalau di tanah kan kalau udah kepalan besar harus dibongkar. Iya. Nah satu juga pengertian itu kenapa di pot juga, apalagi dengan yang ukuran-ukuran large ya, ukuran besar. Dasar seni bonsai juga apa? Memanfaatkan lahan kan, sehingga bisa digeser ya, bisa dirapatkan, bisa direnggangkan. Kalau di pot, kalau di tanah kan harus dibongkar gitu kan. Iya kalau di tanah mah ini itu ya Pak Haji, permanen. Kalau pot mah bisa diatur ketinggiannya. Gitu. Nah kalau memang sudah di pot tadi sudah satu pameran eksebisi bonsai di Thailand sekarang nih, kalau nggak salah ada sudah beberapa sebulan yang lalu dimulainya pameran di Thailand. Itu satu pohon aja sama dengan 1 truk. Jadi bak truknya segede gitu, nah pohonnya segede gitu juga gitu. Satu pohon gitu. Berikut potnya itu sudah 1 truk penuhnya.
Dan truknya bukan yang kecil ya, truk Toronton yang ukuran berapa, 8 meter 10 meter kan, itu kali 3-4 meter tuh. Iya. Itu satu pohon. Bayangin Hebat gedenya tuh. namanya. Ya itu seni yang tidak pernah selesai ya Pak Haji. Nah, oh ya, tentang seni. Kenapa disebutkan seni yang tidak pernah selesai? Katakan kita ngambil dari bonggol nih, masih istilah bonggol kan. Babon. Babon itu bahan bonsai. Bonsai. Nah, bahan bonsai tadi kan diambilnya dari alam nih, sudah bonggol-bonggolnya pohon lah yang Iya. gede. Nah, itu harus memenuhi kriterianya, gerak dasarnya apa dulu nih kan gitu. Iya. Itu pertama. Nah, setelah itu kemudian tanam dulu di pot atau di tanah misalnya, supaya dia tumbuh tunas. Nah, si tunas inilah yang kita arahkan ya untuk membentuk bonsai tadi gitu. Iya. Jadi pertama kita tanam dulu, kemudian tumbuh tunas. Nah, setelah tumbuh tunas tadi mulai ya di wiring ya istilahnya, mulai dikawat, dikasih kawat untuk diarahkan dibentuk ya. Mau kemudian gaya dasarnya apa, mau itu slanting, mau itu cascade, mau itu formal misalnya. Tegak formal itu tegak lurus, slanting itu miring, kalau cascade itu atau gaya menggantung misalnya. Nah, itu tentukan dulu gayanya, kemudian baru diatur si tangan-tangannya kan gitu kan. Tangan yang besar-besar dulu ya Pak Haji ya. Ya, pokoknya dulu. Pokoknya ya. Pokoknya mah agak susah, pakai wire mah agak susah ya Pak Haji. Justru karena kenapa dikawatin supaya dia bisa lentur, diarahkan gitu kan. Nah, kemudian ngarahkannya juga sebaiknya itu kiri kanan, muka belakang, atas bawah, jadi ada permainan ya, tidak monoton lurus gitu dah. Iya. Iya. Nah, setelah itu jadi, formatnya sudah jadi, kemudian tinggal melihat itu jarak pembentukannya berapa, 2-3 tahun misalnya. Itu butuh repotting, itu penyegaran. Nah, selanjutnya adalah pruning. Nah, kenapa dibilang seni tidak pernah selesai? Nah, golongan seni itu kan misalnya seni tari, kemudian seni suara, seni lukis. Nah, seni tari selesai ya selesai. Seni suara ya satu lagu selesai ya selesai. Seni lukis pun sama kan, kalau udah selesai ya selesai. Nah, sedangkan kalau bonsai kan selalu tumbuh, butuh diformat ulang, nggak pernah selesai ya. Nah, belum lagi nanti misalnya kita mau tukar gaya, tukar model misalnya gitu kan. Misalnya kenapa kalau saya buat 2 kepala, 3 kepala gitunya. Nah, 1 kepala misalnya ke kanan, nanti ke kiri, nanti 1 di tengah, 1 lagi ke bawah misalnya. Akhirnya setelah dilihat-lihat, oh yang paling bagus adalah yang ke bawah, bisa saja itu dibuang gitu. Jadi yang slantingnya dibuang, yang tegak lurusnya dibuang. Artinya butuh waktu sekian tahun lagi, seninya nggak selesai lagi gitu. Mahkota. Kalau mahkota itu selalu ada kan Pak Haji? Harus selalu ada. Harus selalu ada. Jadi kalau kita buat gaya tadi ya ada 3 gaya, ada yang slanting, miring, kemudian tegak lurus, sama yang cascade. Nah, artinya ada 3 kepala kan di situ teh. Nah, kemudian masalah mahkota atau kepala ini tadi juga ada lagi seni yang lainnya ditambah lagi. Kenapa? Kurang lebih tahun 80-an, 90-an itu kepala itu, jadi kalau ini pohon, kepala itu di belakang. Nah, jadi seolah gitulah gitu sih, kepala itu ada di belakang. Kemudian era 90-an tuh condong kepala itu di tengah, tegak lurus. Jadi kalau pohon begini, kepala di sini gitu dah. Sedangkan kalau yang 80-90 ini pohon, kepala di belakang gini. Kemudian pindah ke depan. Sekarang condong kepala itu ke depan. Jadi ini pohon kepala itu ada agak ke depan. Iya. Nah, di situ membutuhkan
satu seni lagi ya, satu enaknya gimana nih kan gitu teh. Iya. Nah kemudian misalnya sudah dibuat 2-3 tahun sampai 5 tahun misalnya sudah enak posisinya, tapi setelah dilihat-lihat kurang pas, bisa saja ini kepala dirubah gitu teh. Persyaratannya pohon apa gitu. Persyaratannya tadi kalau kita kriterianya adalah pertama berdaun kecil, Iya. kemudian berkayu keras. Gitu. Nah kayu keras tadi pasti jaminannya adalah berumur panjang. Nah berdaun kecil tadi contohnya seperti apa pengertian imajinasinya tadi? Misalnya pohon jati. Pohon jati kan, wah katakan kita dapat bonggol yang besar itu. Nah pohonnya betul lah sebesar itu, tapi daunnya juga gede ya. Estetikanya nggak kena gitu teh. Iya. Nah itulah kenapa persyaratan membuat bonsai tadi berdaun kecil. Nah sekarang kalau dicari jenis pohon apa yang berdaun kecil, otomatis nomor 1 cemara. Makanya cemara sudah terkenal lebih duluan gitu teh. Nah yang kedua saya menemukan atau banyak sudah yang mengerjakan dengan membuat bonsai tadi dari jenis kelampis ini. Kelampis. Kelampis atau bahasa botaninya adalah Arabica. Arabica. Nah, Arabica ini sebetulnya banyaknya di Afrika. Untuk makanannya siraf ya, jerapah atau juga onta, itu senangnya daun-daun ini, daun Arabica ini, kelampis ini. Nah untuk mereka biarpun ada durinya ya mereka kembal lah udah sama durinya kan gitu. Nah kenapa? Karena saya lihat daun kelampis itu begitu kecil ya. Iya. Iya. Sehingga untuk perbandingan besar pohon dengan daun tadi estetikanya bagus gitu, enak. Nah ternyata juga sampai ke NTT juga ada. Karena condong kelampis ini di daerah panas memang. Iya. Itu yang bisa diokulasi yang mana Pak Haji? Kelampis mah kan nggak bisa ya, kelampis mah Nggak bisa. nggak bisa, keras kan kelampis mah. Kalau untuk okulasi itu biasanya dicari pohon yang getahnya banyak. Seperti ya kalau dibayangkan seperti pohon karet lah. Pohon karet. Kan disadap getahnya kan. Nah pohon beringin itu getahnya juga termasuk banyak. Bergetah banyak, kemudian berkulit tebal. Itu yang gampang-gampang untuk diokulasi biasanya deh. Kan untuk pembentukannya lebih gampang kalau bisa okulasi mah ya Pak Haji ya. Lebih gampang, bisa ditambah gitu, tangannya bisa di Memang bisa tangannya ya. Ada teknik bisa itu dibikin. memang. Jadi misalnya ada satu pohon yang ada kekurangan satu tangan yang tidak tumbuh tunas, biasanya bisa itu diokulasikan. Diokulasi. Nah, tapi kalau jenis-jenis pohon yang berkayu keras tadi, Susah. wah nggak akan mungkin.